Dirimu lagi, saya Iya, nggak ingat. saya mau ini kawan bertanya ya Kak ya. Saking banyaknya orang yang bertanya, saya nggak ingat bahwa tadi malam kamu sudah naik ke sini. Oke, silakan. Iya, ini saya mau nanya nih. Kemarin kan Kakak kan menjelaskan bahwa katanya di dalam Alkitab itu ada penjelasan terciptanya langit dan bumi dan seisinya di hari pertama sampai hari keberapa katanya kemarin? Keenam. Hari keenam. Nah, ini saya mau minta dibacakan di dalam Alkitab Kakak dari penciptaan dari hari pertama sampai hari keenam. Saya ini kan saja ya, urutan penciptaan apa saja gitu aja ya. Ya, yang sesuai terkandung ada di dalam Alkitab Kakak. Oke. Hari pertama yaitu yang tertulis di Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 bahwa Tuhan Yesus Kristus menciptakan pertama sekali yaitu langit, bumi dan terang. Kemudian di hari kedua yang tertulis di Kejadian 1 ayat 6 sampai 8, Tuhan Yesus Kristus menciptakan cakrawala, di mana cakrawala itu adalah menjadi pemisah antara air di permukaan bumi dan uap air di udara, sehingga sekarang ini bumi memiliki atmosfer. Kemudian hari ketiga yang tertulis di Kejadian 1 ayat 9 sampai 13, Tuhan Yesus Kristus menciptakan yaitu laut dan darat. Kemudian Tuhan Yesus menciptakan segala jenis-jenis tumbuhan yang ada di bumi ini. Itu hari yang ketiga ya, yang tertulis di Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Kemudian di hari keempat yang tertulis di Kejadian 1 ayat 14 sampai 19, Tuhan Yesus Kristus memberikan memberikan cahaya kepada benda-benda penerang di angkasa, bulan, matahari dan bintang-bintang dan semua galaksi ya. Kemudian di hari kelima Tuhan Yesus Kristus menciptakan apa? Yaitu segala jenis-jenis burung-burung ya. Dan kemudian segala jenis-jenis makhluk hidup di dalam air, baik di air tawar maupun di air laut. Kemudian yaitu yang tertulis di Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Kemudian di hari ke-6 yaitu yang terakhir yang tertulis di Kejadian 1 ayat 24 sampai 31, Tuhan Yesus Kristus menciptakan hewan ternak, hewan melata, hewan liar, lalu Adam dan Hawa. Oke. Tadi di hari pertama kan menjelaskan menciptakan bumi, terang dan apa tadi? Tidak, langit dulu. Langit yaitu Hasamaim ya. Hasamaim. Baru bumi dan terang. Oke. Langit, bumi dan terang ya Kak di hari pertama. Nah, itu kan tadi Kakak nyebut galaksi itu terciptanya di hari kelima ya. Hari keempat itu Tuhan memberikan cahaya ya. Itu kan benda-benda penerang itu ya semua galaksi itu kan itu udah termasuk tadi yang Tuhan Yesus menciptakan langit Hasamaim yang ada di atas langit sana ya. Makanya di Kolose 1 ayat 16 dijelaskan bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan segala yang ada di surga atau yang ada di atas ya. Kemudian yang ada di bumi. Tapi kalau yang saya baca dari Alkitab ya, ada dari sumbernya. Ini memang saya tidak bisa menunjukkan, cuman tadi saya juga sempat baca. Di pertama itu Yesus itu menciptakan terang dan gelap katanya kan. Terus terciptanya alat penggerak terang dan gelap itu di hari keempat. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, kenapa bisa terjadinya terang dan gelap sedang di hari pertama,
sedangkan alat penggeraknya itu baru diciptakan pada hari keempat. Itu kenapa? Oke, sebentar. Saya bacakan mungkin Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 ya. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah atau roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Elohim menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi sudah lengkap di hari pertama itu Tuhan Yesus Kristus menciptakan langit dulu ya, baru bumi terang dan siang dan malam. Jadi sudah lengkap di hari pertama. Nah, di situ sudah paham? Sampai situ udah paham dulu? Ya, sudah paham. Penjelasan Kakak berarti kan di hari pertama sudah diciptakan gelap dan terang. Nah, tapi yang saya baca di dalam Alkitab, mengapa terciptanya alat penggerak alat pemisah antara gelap dan terang itu baru terjadi di hari keempat gitu loh. Sedangkan katanya di hari pertama sudah ada gelap dan terang. Bagaimana bisa mengklaim itu sudah tercipta gelap dan terang, sedangkan alat penggerak pemutar waktunya, contohnya matahari aja, tercipta di hari keempat? Itu bagaimana bisa terjadi? Kan di hari pertama Tuhan Yesus sudah memanggil terang itu. Jadi sentral dari penciptaan itu adalah terangnya Tuhan. Makanya terjadi siang dan malam. Nah, Tuhan Yesus Kristus ya, di hari pertama aja dia menggunakan kata bara. Bara itu adalah dari tidak ada menjadi ada. Kemudian di ayat selanjutnya itu bukan lagi menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yang di ayat selanjutnya, penciptaan selanjutnya ya, hanya kata bara itu dikatakan lagi kepada Adam dan Hawa ya. Kalau Adam dan Hawa itu kan tadi dari tidak ada menjadi ada, makanya digunakan kata bara. Tetapi ayat selanjutnya itu saya tunjukkan dulu ya. Wayomer ya, Wayomer dengan bara itu berbeda. Kalau bara itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau Yayomer itu Tuhan Yesus membentuk ya. Nah, makanya benda-benda penerang itu sebenarnya sudah diciptakan pada waktu tadi yang di hari pertama ya. Pada mulanya Elohim menciptakan langit ya. Langit maksudnya hasamayim, segala yang ada di sorga, segala yang ada di atas. Makanya dijelaskan lagi di Kolose 1 ayat 16, dialah yang menciptakan segala yang ada di sorga. Nah, di hari keempat itu Tuhan Yesus itu memberikan cahaya ya kepada bulan, matahari, dan bintang-bintang galaksi yang lain. Nah, seperti itu. Di hari keempat memberikan cahaya. Nah, sedangkan di hari pertama sudah adanya terang. Yang jadi cahaya apa yang menerangi di hari pertama? Makanya terang itu terangnya Tuhan Yesus. Terangnya Tuhan Yesus itu yang seperti apa, Kak? Yang terdapat di dalam Alkitab, Kakak? Terangnya Tuhan Yesus itu adalah terang ya. Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ada dalam terang hidup. Kan sumber cahaya itu bukan hanya dari matahari dan bintang atau bulan. Sumber cahaya itu kan dari Tuhan Yesus. Siapa yang mengklaim kalau Tuhan Yesus itu bercahaya, Kak? Tuhan sendiri yang menyatakan, Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Dia mengatakan tersebut pada siapa saja, pada umatnya yang mana saja? Kepada umatnya. Rasul-rasul mendengarkan firman-Nya, rasul-rasul tuliskan dalam kitab dan sebarkan ke seluruh dunia agar kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah terang itu sendiri. Tapi kan Kakak pernah bercerita kalau bahwa Yesus itu pada saat dia turun ke dunia itu berbentuk manusia, ya kan? Nah, jadi berarti kan yang dilihat pada rasul-rasulnya itu tersebut kan dia berbentuk manusia, bukan berbentuk terang atau cahaya. Nah, Kakak bisa mengklaim terangnya dari Yesus itu sendiri dari mana? Siapa yang menyampaikan bahwa Yesus itu
berwujud terang. Oke. Jadi di sini Tuhan Yesus Kristus itu ya tertulis di Yohanes 1 ayat 9 ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sang Firman itu, yaitu Allah itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus, telah menjadi flesh. Nah, kenapa kita nggak melihat dia cahaya terang tak terhampiri itu? Karena dia datang mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kita. Makanya kita bisa melihat dia. Sudah paham? Kita bisa melihat dia. Nah, siapa saja yang melihat pada saat Yesus itu menjadi terang? Yang ya siapa saja gitu yang ini ya saksinya? Ya para nabinya, para rasul-rasulnya. Berarti pada zaman nih menyampaikan firman-Nya itu dia berbentuknya berupa cahaya, bukan berupa manusia. Ketika dia menyampaikan firman-Nya yang datang berkenosis itu, ya para rasul melihat Tuhan Yesus sama seperti ya ketika melihat seperti kita manusia, tetapi ketika melihat dia dalam cahaya, yang melihatnya siapa? Ini Rasul Yohanes, Rasul Paulus. Saya tunjukkan ayatnya. Kisah Para Rasul 9 ya, ayat 1 sampai 4. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membumbun murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki untuk perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Jadi Rasul Paulus itu melihat Tuhan Yesus itu dalam wujud cahaya. Kalau dia melihatnya dalam wujud cahaya, nggak di situ kan tadi ada dalilnya siapa yang kau aniaya. Nah, yang dianiaya oleh si Paulus tersebut itu siapa, Kak? Orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen. Nah, kalau orang-orang Kristen itu dianiaya oleh Paulus, mengapa dia diangkat menjadi rasul oleh Yesus Kristus? Karena Tuhan Yesus Kristus itu tahu ya bahwa Rasul Paulus ini kan paling paham tentang hukum Taurat. Dia juga seorang yang terpelajar, gurunya adalah Gamaliel. Nah, sebelum Rasul Paulus ini percaya kepada Tuhan Yesus, Rasul Paulus ya berpikir dalam hatinya, ya Kristen ini harus dihapuskanlah dari muka bumi ini, karena menurut dia orang Kristen ini menyembah manusia ya. Ternyata ketika dia mau ke Damsyik untuk mencari orang Kristen yang tadi saya bacakan ya, dia mengambil surat dari imam besar, meminta surat kuasa supaya bisa menangkap orang Kristen dan dibawa ya, ditangkap atau dipenjarakan atau dibumbun ya. Tetapi setelah dia mencari orang Kristen menuju ke Damsyik, di tengah perjalanan Tuhan Yesus datang menjumpai Paulus ya dalam wujud cahaya. Makanya Paulus itu sampai buta matanya melihat cahayanya Tuhan Yesus ya. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan apa kepada Rasul Paulus? "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus engkau perbuat." Makanya teman-temannya itu yang seperjalanan dengan Rasul Paulus termangu-mangu dan memapah Paulus supaya bisa berjalan. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri lagi nih sama muridnya Ananias ya, yaitu di Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias.
firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan Yesus kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Tuhan Yesus itu sendiri yang memilih Paulus menjadi rasulnya. Dan ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang tadinya Paulus pikir Tuhan Yesus itu hanyalah manusia biasa, setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam wujud cahaya yang memancar dari langit, disitulah Paulus percaya ternyata Tuhan Yesus adalah Yahweh itu sendiri, sang pencipta. Makanya dia bertobat dan dipilih Tuhan Yesus rasul pilihan memberitakan Injil. Makanya Rasul Paulus bisa membangkitkan orang mati, Kisah Para Rasul 20, bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan dia menderita demi Kristus. Karena apa? Dia tahu siapa yang dia sembah, Yahweh Elohim, pencipta langit dan bumi. Tapi yang saya baca, kenapa di dalam Alkitab itu tidak ada kan biasanya kayak rasul-rasul yang lain itu kan terdapat nih rasul siapa, nama ibunya ini, nama bapaknya ini, silsilah ya bahasanya. Tapi kenapa di dalam Alkitab itu tidak pernah ditemukan silsilahnya Paulus? Siapa nama ibunya, siapa nama bapaknya? Kalau dibaca itu tidak ada. Kenapa, Kak? Sedangkan kan si Paulus ini katanya yang mengangkat dia